Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, karena dengan Islam dan iman kita memiliki panduan dalam kehidupan kita. Kita jadi tahu siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berada, apa saja keputusan dan peraturan-peraturannya sebagai raja pencipta langit dan bumi ini, mana yang boleh halal, mana yang diperintahkan sehingga mendapatkan pahala yang dihitung sebagai ibadah, mana yang dilarang atau yang haram sehingga kita menjauhi dan jauh dari hukumannya. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar dengan adanya Islam, dan akhirnya dikuatkan dengan iman yang terasa dalam hati. Sebuah dorongan yang sangat besar untuk selalu mau mengabdi kepada Allah, namanya iman. Sehingga akhirnya ini adalah nikmat yang terbesar. Kita tidak mungkin meninggalkan negara kita kemarin, datang jauh-jauh ke Mekah dan juga sekarang ke Madinah, teman-teman yang sebelumnya ke Aqsa, kecuali karena adanya tadi Islam dan iman ini. Kalau tidak mungkin kita jauh-jauh pergi dan akhirnya kita meluangkan waktu untuk datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat terbesar. Karena terlalu banyak manusia, Bapak Ibu sekalian, yang tidak memiliki nikmat ini. Mereka mungkin melimpah hartanya, mereka mungkin sehat badannya, ya, mungkin mereka memiliki jabatan yang tinggi, memiliki banyak titel akademik, tapi mereka kosong, ya. Seperti teman-teman kita yang ada di Jepang, siapa yang tidak kenal kecerdasan mereka? Banyak teknologi dari mereka, tapi mereka penyembah matahari. Mereka yakin raja mereka itu adalah anak dewa matahari misalnya. Itu contoh saja. Nah, ini sebuah hal yang akan menyedihkan karena mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana lagi dalam agama Allah Subhanahu wa taala diajarkan kalau meninggal dalam keadaan kafir bisa kena ancaman api neraka. Nah, kita harus banyak bersyukur dengan adanya nikmat ini, ya. Dan juga kita pergi berangkat seperti ini, teman-teman sekalian, ini kesempatan Allah berikan. Lupakan semua yang berhubungan dengan masalah duniawianya. Pengeluaran uang, waktu yang kita keluarkan, itu lupakan saja semua. Karena memang apa yang kita kerjakan tidak akan bisa dinilai dengan semua itu. Saya sempat berbicara dengan beberapa jemaah, Anda saja teman-teman memahami dan mengetahui isi doanya Syekh Sudes di khatam Quran itu. Ya, 45 menit lebih ya, mungkin lebih beliau berdoa itu. Ya, kalau ada yang ikut, kalau yang tidur sayang apa boleh buat. Ya. Saya tidak tahu kemarin, mungkin ada yang asyik mendengarkan dari atas ranjang, wallahu a'lam. Tapi doa itu, saya pada saat beliau berdoa, habis itu, karena saya ngerti apa yang diucapin, pas selesai salam, saya berpikir, ini kalau seandainya kita datang hanya untuk dengar ini aja, terus pulang, itu udah cukup. Berapapun biaya kita akan bayar gitu. Karena ada di antara potongan doa beliau mengatakan, ya Allah, ya, di malam kami ini, di tempat kami ini, semua yang hadir itu yang hadir di tempat itu. Jadi beliau mendoakan secara khusus gitu. Supaya semua dosanya dimaafkan, supaya semua amalnya diterima, supaya segala macam. Dan selain daripada doa-doa yang lain yang beliau minta, banyak sekali. Ada satu hal yang mengkritik saya pada saat mendengarkan doa-doa beliau. Dan sampai sekarang, setiap malam ganjil kalau perhatikan pasti beliau diminta untuk kunut ya. Di malam-malam ganjil. Begitu juga dengan khatam Quran. Ada doa beliau itu sering beliau ulangi. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang. Ya, yang banyak gitu kan. Maksimal yang kau bisa berikan. Semua dalam keadaan sehat. Semua dalam keadaan beriman. Semua dalam keadaan banyak doa-doa beliau. Subhanallah, doa ini saya dengar dari 20 tahun yang lalu. Bukan baru ini. Ini doa mungkin dari 20 tahun yang lalu. Dan subhanallah, depan mata Allah ijabah. Karena buktinya beliau sehat sampai sekarang. Ya. Jadi itu luar biasa. Karunia luar biasa gitu. Walaupun kadang-kadang orang tidak ngerti artinya, tapi tersentuh secara keimanan. Itu namanya iman. Ya. Ini sebuah karunia luar biasa. Selain daripada itu memang banyak nikmat yang lain. Ya, kesehatan, kesempatan, dan segala macam. Ini harusnya kita syukuri teman-teman sekalian. Karena terlalu banyak teman-teman kita mungkin yang berharap datang ke sini tapi tidak punya kesempatan. Mungkin tidak punya harta. Mungkin juga tidak punya kesempatan. Tadi misalnya tidak ada izin kantor, tidak bisa cuti, mungkin tidak bisa ini dan itu misalnya. Contoh. Atau mungkin ada yang dihalangi oleh penyakit sehingga mereka tidak bisa datang ke sini. Walaupun pada saat melihat cuplikan orang sholat di Masjid Haram, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Indonesia, di TV kita di rumah, kita berharap sekali datang ke sana. Dan alhamdulillah Allah SWT mudahkan. Ini sebuah nikmat. Dan kalau kita ucapkan alhamdulillah, maka Allah insya Allah akan ulangi kesempatan ini untuk kita.
Dan sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita sebutkan semua. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kalau kalian coba mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah terakhir, risalah langit terakhir kepada kita. Dan sekarang kita berada di kota beliau. Kita juga sholat di masjid beliau. Kita pun akan menziarahi kuburan beliau insyaAllah. Kami akan buatkan program, jadi walaupun tidak masuk ke Raudhah, nanti insyaAllah teman-teman Bronze dan Gold semua akan gabung. Kita akan jalan keliling di sekitar sini. Nanti akan saya pandu untuk mendatangi building wakafnya Utsman bin Affan. Kemudian kita akan datangi Thaqifah Bani Sa'ad, tempat pertama dibaiatnya Abu Bakar pada saat meninggalnya Nabi SAW. Dalam bentuk kebun kurma masih ada di sini. Lalu kemudian nanti kita akan mutar dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, tapi dari depan. Dari depan masjid, baru kemudian terakhir kita tutup dengan ke Baqi, kuburan para sahabat. Kita mengucapkan salam dan menyebutkan tentang keutamaannya insyaAllah, baru kemudian kita kembali. Nanti ini akan kita lakukan. Maka ini sudah mewakili insyaAllah salam kita kepada Nabi SAW. Dan perlu saya sampaikan, Bapak Ibu juga boleh mengucapkan salam setiap kali masuk ke dalam masjid. Ya, jadi kalau kita berada di belakang pun kita bisa niat untuk menziarahi kuburan Nabi SAW. Kita ucapkan salam. Apalagi memang doa masuk ke dalam masjid. Kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu kita selalu memulai dengan Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, gitu kan? Jadi selalu baca Bismillah, kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW, baru membaca doanya. Kalau ringkasnya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Tapi kalau mau yang panjang, A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Jadi ini diantara doa yang kita baca, dan juga kita dibolehkan untuk mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan lebih jauh daripada itu, kita boleh mengucapkan salam kepada Nabi SAW dimanapun kita berada selama bukan di tempat yang dilarang. Tempat dilarang maksudnya adalah WC, maaf. Ya. Tidak boleh orang berzikir di situ. Tapi selain daripada ini kita boleh mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Di antara hari-hari kalian perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian akan dihantarkan kepadaku. Maka beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya? Salawat itu dibawakan kepada anda, dilaporkan kepada anda, disampaikan, oh umatmu fulan mengucapkan salam kepada anda misalnya. Sementara anda sudah menjadi tanah. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad kami. Jadi para nabi-nabi jasadnya tidak hancur, ya, utuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi saksi bahasan kita dimanapun kita baca salawat akan sampai kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah ibadah yang sangat mulia tentunya. Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita coba akan membahas tentang mutiara Ramadan. Dan ini momen yang paling tepat karena kita baru hari kedua dari Syawal. Tentu saya juga di sini duduk bukan karena ingin menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kita sama-sama belajar dan saling mengingatkan untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama ini semuanya adalah nasihat. Sebelum kita mulai tentang mutiara Ramadan, apa yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan sebulan penuh dan setiap tahun terulang? Saya perlu sampaikan dulu, kalau teman-teman yang ikut ke Aqsa kemarin, kita sempat ada ta'lim di Masjid Aqsa karena memang sangat terbuka. Ya, kalau mau ta'lim di sana, selepas subuh kemarin ya, kalau di Mekah sama sekali nggak bisa. Itu sebabnya kenapa di Mekah kita nggak ada ta'lim, karena memang tidak bisa sama sekali. Kumpul di kamar begini pun tidak boleh. Peraturan pemerintahnya. Nah, jadi tidak dibolehkan. Kami pernah adakan di Hotel Raffles, itu didatangi oleh pengurus hotel, dan itu diminta suruh tulis, pernyataan kalau kita tidak akan mengulanginya. Kalau enggak akan kena hukuman, ya, bisa tidak masuk lagi ke Saudi, orang yang menjadi penyebabnya dan segala macam gitu ya. Kecuali kita keluar di luar, menyewa tempat, seperti waktu Umrah Akbar kemarin. Saya tidak tahu ada teman-teman yang hadir di sini, ikut Umrah Akbar kemarin mungkin. Kalau tidak salah bulan lalu kita Umrah Akbar, itu kita memang menyewa tempat di luar. Cukup jauh, kita naik bus itu baru bisa. Cuma ini juga tidak memungkinkan kemarin 10 terakhir Ramadan, sebagaimana teman-teman tahu, padat sekali jadwalnya. Karena per 2 jam kan kita sudah ibadah lagi. Kalau sholat tarawih, habis sholat tarawih, 2 jam kemudian sudah sholat qiyamul lail, 2 jam kemudian kita sudah subuh kan gitu. Jadi memang sangat padat.
Ya, alhamdulillah kalau yang memang menghabiskan di masjid bukan di atas ranjang. Nah, jangan tersinggung ya. Saya cuma mengingatkan saja. Baik. Teman-teman sekalian, Ramadan yang baru berlalu selama sebulan penuh ini adalah bulan pelatihan. Ini bulan pelatihan. Allah Subhanahu wa taala melatih kita selama Ramadan untuk mencapai target utama daripada kita diciptakan, yaitu ketakwaan. Ayat yang sering kita dengar dalam Al-Baqarah 183 tidak asing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kalau ini bahasa saya supaya mudah difahami dan kita bukan letterlet dalam menerjemahkan ayat, telah dibuatkan program pelatihan untuk kalian ya. Selama Ramadan itu sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian, tujuannya semua adalah untuk mencapai tingkat ketakwaan. Ini targetnya. Takwa, ringkas terjemahannya adalah patuh. Mengerjakan semua perintah, wajib ataupun sunnah, meninggalkan semua larangan, haram ataupun makruh. Nah itu takwa. Ramadan itu target utamanya. Bagaimana kita semua diarahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan iman dan Islam adalah ibadah, maka itu target utamanya. Sayang sekali kalau ternyata ini targetnya dan selepas Idul Fitri seperti ini sering kami ingatkan di Indonesia, ya, ada orang yang mengucapkan alhamdulillah tapi salah tempat, ya. Karena alhamdulillahnya dia seakan-akan lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Alhamdulillah, nggak lagi puasa. Alhamdulillah, nggak lagi tarawih. Alhamdulillah, tidak perlu lagi baca Quran. Tidak perlu lagi menjaga hal-hal yang haram. Dan seterusnya. Maka ini keliru. Harusnya kita teman-teman mulai mumpung hari-hari pertama ini, kita mengucapkan Alhamdulillah karena telah mendapatkan ilmu di mana kita akan menerapkan 11 bulan ke depan. Ini yang paling penting dalam masalah pelajaran Ramadan. Bukankah sayang sekali kalau kita sudah sebulan penuh terbiasa puasa, perut kita sudah terbiasa, tenggorokan kita sudah terbiasa sebulan, bukan sehari dua hari pelatihannya. Lalu kemudian setelah itu kita tidak pernah puasa lagi. Kan sayang sekali. Ya, kan? Harusnya setelahnya kita akan jalankan puasa-puasa. Bukankah sebulan penuh kita dibiasakan mendengarkan ayat, tilawah-tilawah yang cukup panjang, apalagi kita berada di sini, ya, mendengarkan sholat tarawih, mendengarkan sholat qiyamul lailnya atau tahajudnya, ayat-ayat yang panjang. Bukankah itu lebih baik kita juga jaga dan kita sholat malam setelah itu? Mungkin kalau ada teman-teman yang bilang, tapi kan orang tarawih selepas ba'da isya, Ustaz. Kita mungkin masih belum terlalu mengantuk. Kalau setelah Ramadan kan tidak ada sholat tarawih, karena tarawih artinya santai. Dibolehkan karena dikerjakan selepas ba'da isya, maka lebih santai, ya. Selepas Ramadan kita kan mengerjakannya setelah lewat pertengahan malam, ya. Apalagi di sepertiga malam lebih afdal. Maka jawaban kami sederhana. Kan kita selama sebulan penuh dibiasakan bangun sahur. Bangun sahur ini adalah puncak-puncaknya sepertiga malam yang Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi dan menerima doa hamba-hambanya. Sebulan penuh kita dibiasakan itu. Maka sayang sekali kalau ini tidak kita maksimalkan. Ya. Terlebih lagi, ini bahasa saya supaya mudah difahami. Selama Ramadan kemarin, mungkin sudah sering dengar ya, syaitan dibelenggu. Syaitan itu dibelenggu artinya lehernya, tangannya, kakinya semua diikat. Mereka tidak bisa leluasa menggoda manusia, leluasa menggoda di luar Ramadan. Jadi sekarang sebenarnya ini, hari-hari awal Syawal, jarak kita dengan syaitan ini 1 bulan. Ini kalau jalan kaki cukup jauh. Jangan sekarang duduk manis lagi, kemudian nunggu syaitan, malas beribadah, sampai syaitan menjangkaunya dan menguasai dia kembali. Harusnya kita tinggal jalan, ya. Santai pun syaitan masih jauh. Artinya kekuatan iman kita sekarang akan membuat kita bisa selamat dari godaan syaitan, terutama malasnya dalam mengerjakan ibadah. Nah, ini yang kita ingin singgung sebenarnya dan kita ingin bahas di sini agar kita memahami tujuan daripada Ramadan itu. Kan rugi sekali ya. Ini secara akal sehat saja. Kalau seandainya ada orang, contoh dia belajar bahasa, anggaplah bahasa Arab atau bahasa Inggris misalnya. Sebulan penuh panggil orang yang paling mahir dalam salah satu dari 2 bahasa ini, lalu kemudian dia sudah belajar, dia ikut pelatihan,
setelah itu tidak pernah sama sekali praktek ilmunya. Kan tidak ada manfaatnya, sayang gitu. Mungkin dia punya ilmunya, tapi dia tidak punya efek daripada kebaikan pelatihan tersebut. Mungkin teman-teman di perusahaan tidak asing, kalau biasa diadakan pelatihan-pelatihan, baik teman-teman yang jadi owner perusahaan di sini mungkin membuat pelatihan buat staffnya, atau teman-teman yang sebagai pegawai mungkin pernah diadakan pelatihan. Jadi walaupun kita lulus sudah cum laude di perusahaan, di kampus kita, tetap saja nanti ada saatnya di mana pada saat kita bergabung di satu perusahaan ada peningkatan skill kita. Di mana kita harus meningkatkan skill itu dengan pelatihan-pelatihan. Ya. Maka ini kurang lebih gambaran tentang masalah Ramadan. Ramadan bukan siksaan. Ya. Siapapun yang menjadikan Ramadan sebagai bentuk siksaan buat dia, oh sebulan puasa, susah sholat, maka akan susah bagi dia. Tapi siapa yang memulai Ramadan itu dengan kegembiraan, kesenangan, seperti orang kalau ikut satu pelatihan, dia dengan semangat ingin mendapatkan manfaat dari pelatihan tersebut, maka pasti akan nyaman saja. Ya, bahkan dia merasa sedih pada saat Ramadan itu hilang. Ya, jadi ini yang perlu kita fahami tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja masuk ke mutiara-mutiara Ramadan. Mutiara yang pertama mungkin yang bisa kita ambil dari Ramadan tentang masalah puasa itu sendiri. Puasa ini bukan penyiksaan. Puasa ini adalah kesehatan. Kalau kita rasionalkan, 1 tahun ada 12 bulan, 11 bulan itu kita bebas makan apa saja, minum apa saja, gitu kan. Ada puasa sunnah ya ada, sebagaimana kita akan jelaskan sebentar insya Allah. Tetapi, kalau orang tidak kerjakan tidak berdosa. Selama 11 bulan, itu tidak ada kewajiban kita untuk berpuasa. Hukumnya sunnah. Ramadan datang, ya ini sebenarnya untuk membersihkan ya, diri kita dari semua, kalau ini kita bicara duniawianya ya, makanan-makanan dan minuman yang masuk yang mungkin tidak terkontrol dengan puasa, maka itu akan dibersihkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi puasa itu adalah kesehatan. Cukup banyak penelitian yang saya coba lihat di YouTube dari para teman-teman muslim, ya tentu yang muslim, dokter-dokter muslim yang mengadakan pelatihan, mereka sampai mengadakan seminar ya untuk itu. Ternyata memang kesehatan, adalah satu hal yang membawa pada kesehatan adalah seringnya orang berpuasa. Karena sumber permasalahan dari semua penyakit dari masalah makanan dan minuman. Dan ini subhanallah sudah disimpulkan oleh Nabi SAW dalam sebuah sabda beliau, tidak ada sebuah wadah ya, yang lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Maknanya apa? Ternyata ini yang menjadikan paling banyak sumber permasalahan dalam kehidupan seseorang. Kapan dia bisa mengontrol dengan berpuasa, maka secara otomatis tentunya itu akan sangat baik buat dia. Jadi ini sebenarnya bukan penyiksaan. Nah, kita masuk ke masalah mutiara yang pertama adalah masalah puasa ini. Dalam Islam kita dianjurkan untuk memperbanyak juga puasa-puasa sunnah. Yang paling pertama yang sudah kita tahu sama-sama adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Ini bulan Syawal sekarang. Bapak Ibu dianjurkan agar berpuasa 6 hari bulan Syawal sebagaimana hadits Abu Ayyub radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana qasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh kemudian diikuti 6 hari, bahasa saya ini supaya mudah difahami saja, ada tambahan saja. 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Rasionalnya, kalau seandainya ada seseorang kerja di satu perusahaan, lalu kemudian pemilik perusahaan mengatakan, siapa yang kerja Januari sebulan penuh, kemudian dia tambah 6 hari saja dari bulan Februari, maka saya akan kasih gajinya, payrollnya 12 bulan. 1 tahun dapatnya. Saya yakin semua pegawainya akan berlumba-lumba. Gitu kan? Karena hanya kerja 1 bulan, tepatnya 5 pekan lah ya. Karena dalam bulan-bulan Hijriah tidak seperti bulan Masehi ya. Tidak ada 5 pekan. Bulan Hijriah itu selalu 4 pekan. Kan gitu. Dan juga tidak ada tanggal 31. Dia maksimal tanggal 30. Berarti 1 bulan 4 pekan, tambah 1 pekan lagi berarti 5 pekan, maka akan dapat gaji 365 hari full. Orang pasti akan berlomba-lomba. Nah inilah yang dijanjikan dalam puasa yang Bapak Ibu dianjurkan kerjakan setelah Ramadan ini. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa 1 bulan Ramadan sebulan penuh, maka setelah diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka sama dengan pahala setahun penuh, puasa setahun penuh tanpa berhenti.
Jadi sama dengan 365 hari kita puasa non-stop. Itulah dengan 6 hari bulan Syawal. Nah, sistemnya bisa 6 hari berturut-turut, bisa juga ya dipisah-pisah. Bisa berapa hari, misalnya Bapak Ibu mau gabungin antara puasa Senin Kamis sama puasa Syawal, boleh saja. Dipilih hari Senin sama Kamis setiap pekannya, oh Senin ini saya mau puasa, niat Syawal. Sekaligus niat puasa Senin, dibolehkan. Karena sunnah sama sunnah masih boleh digabung gitu kan. Begitu juga dengan hari Kamisnya. Tapi tidak boleh digabung antara sunnah sama wajib. Nggak boleh misalnya ibu-ibu kebetulan Ramadan kemarin ada utang Ramadan, kemudian mau puasa Ramadan sekaligus puasa Syawal dalam satu hari, itu nggak bisa. Sebagaimana nggak bisa digabung antara qabliyah duhur sama sholat duhurnya gitu kan. Tetapi sunnah sama sunnah masih terbuka pintunya. Oleh karena itu kita bisa pilih. Kalau kita dalam satu bulan Syawal ada 4 pekan, maka pekan pertama misalnya Senin Kamis, pekan kedua Senin Kamis, pekan ketiga Senin Kamis, sudah selesai 6 hari bulan Syawalnya misal. Ya. Kemudian yang kedua adalah puasa Senin dan Kamis yang sudah sangat sering kita dengar. Landasan hukumnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW waktu ditanya, kenapa anda puasa Senin dan Kamis? Maka beliau mengatakan, tu'radul a'malu yaumul itsnin wal khamis. Karena pada hari Senin dan Kamis, amal-amal dilaporkan kepada Allah, ke langit. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Dan aku pengen sekali pada saat lagi dilaporkan amalku, aku sedang berpuasa. Karena puasa adalah amal yang paling Allah cintai. Hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu, kullu amal ibnu Adam lahu illa kullu amal ibnu Adam lahu al-ashru al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Semua amal ibadah anak Adam sudah tentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jal. Lalu Allah mengecualikan illa shaum, kecuali puasa, fa inna uli wa ana ajzibi. Karena dimiliku dan aku akan balas secara langsung. Jadi puasa itu adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya. Oleh karena itu Nabi SAW ingin pada saat dilaporkan ke langit, maka beliau sedang puasa Senin dan Kamis gitu ya. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain sama riwayat Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yataharra shaum yaumul itsnin wal khamis. Ketahuilah Nabi SAW itu selalu menjaga semaksimal mungkin tidak melewatkan puasa Senin dan Kamis. Dan ini menandakan memang Nabi SAW selalu mengerjakannya. Jadi puasa yang ketiga, Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulannya, dikenal dengan puasa hari-hari putih. Ya. Ini dikerjakan di yang paling afdal 13, 14, 15 dari bulan Hijriyah. Biasanya cirinya bulan lagi purnama, gitu kan. Dan hadisnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu 3 ayyam min kulli syahr, shaumad dahri kullah." Berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka sama dengan puasa setahun penuh. Ya, ulama coba menjelaskan bagaimana bisa puasa 3 hari setiap bulan dapat pahala 1 tahun penuh. Dikembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mengerjakan 1 pahala akan dilipat gandakan 10 kali lipat, ya. Maka beliau mengatakan kalau orang puasa 3 hari setiap, ulama mengatakan kalau orang puasa 3 hari setiap bulannya, berarti setiap puasa 1 hari dilipat gandakan 10 kali lipat bersama dengan puasa selama 10 hari. Ya, kalau 3 hari puasa setiap bulan bersama dengan 30 hari atau 1 bulan mereka puasa. Kalau berlanjut terus, maka berarti dia akan seakan-akan berdapat puasa atau melakukan puasa setahun penuh. Ya. Kalau seseorang itu berhalangan, dia tidak bisa berpuasa di tanggal-tanggal ini. Contoh misalnya ibu-ibu tahu rutinitas haidnya biasanya jatuh di bulan-bulan Hijriyah. Di pertengahan bulan Hijriyah. Maka dia bisa pilih tanggal berapa saja. Misalnya tanggal 1, 2, 3 dari bulan Hijriyah. Atau 7, 8, 9. Atau 21, 22, 23. Tapi afdalnya adalah dikerjakan 13, 14, 15. Afdal ini disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Karena Nabi SAW bersabda kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, "Idza sumta min asy-syahri thalathan fasum 13 wa 14 wa 15." Hai Abi Dzar, kalau seandainya kau ingin puasa 3 hari setiap bulannya, maka jadikan dia di 13, 14 dan juga 15. Juga hadis riwayat Muslim
Abi Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili bi thalath lan ada'hunna ma ishtu." Aku telah diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah SAW 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Yang pertama adalah beliau mengatakan, "Siyamu thalathatu ayyam min kulli syahr." Berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ini pesan Nabi SAW kepada Abi Darda. Ya. Dan Abi Darda bilang, saya tidak pernah tinggalkan seumur hidup saya. Ada 3, dia selalu berpegang pada sunnah ini. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulannya. Yang kedua, wa salati duha. Mengerjakan salat duha. Wa bi alla anama hatta utir. Dan jangan sampai aku tidur sementara aku belum witir. Nah, untuk salat malam, tentu saja kita bisa pilih. Kalau witirnya ya, boleh dikerjakan di awal malam. Kalau selain Ramadan. Kalau Ramadan tentu dengan tahajudnya boleh maju. Yaitu tarawih. Tapi selain Ramadan, kita boleh witir ya, setelah Ba'da Isya. Dan nanti salat malamnya tanpa witir lagi. Atau kita akhirkan witir ke tengah malam. Ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Beliau pernah bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, kapan kau sholat witir?" Kata Abu Bakar, "Setelah Isya." Lalu ditanya kepada Umar, "Kapan kau witir, hai Umar?" Umar mengatakan, "Di pertengahan malam, di akhir malam." Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sambil mengatakan, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Lalu menunjuk Umar mengatakan, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Berarti menandakan bolehnya kita kerjakan di awal waktu ataupun di akhir waktu kalau sholat witirnya. Selanjutnya adalah puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Namanya Ashhurul Hurum. Disilakan dengan Ashhurul Hurum. Ya. Ashhurul Hurum ini teman-teman kalau belum hafal, perlu nanti beli pertanggalan yang ada hijriahnya. Ya, yang ada hijriahnya. Tujuannya agar Anda tahu kapan bulan-bulan yang dimuliakan ini. Bulan-bulan Hijriah ada 12 sebagaimana juga bulan-bulan Masehi ya. Dimulai dari Muharram bulan yang pertama, kemudian Safar bulan yang kedua, Rabiul Awal bulan yang ketiga, Rabiul Tsani bulan yang keempat, Jumadil Ula bulan yang kelima, Jumadil Tsani bulan yang keenam, Rajab bulan ketujuh, kemudian Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, Syawal yang kita sekarang bulan ke-10, kemudian bulan depan Dzulqa'dah ke-11 dan Dzulhijjah bulan ke-12. Nah, 12 bulan ini perlu Bapak Ibu ketahui dan perlu kita punya kalendernya ya. Kami di kantor sudah menyiapkan kalender seperti yang Bapak Ibu lihat di depan ini memang sudah ada dengan hijriahnya. Dan kalau waktu-waktu puasa hari Senin atau Kamis kami bedakan tanggal warnanya, begitu juga Ayyamul Bid diingatkan. Nah, umumnya memang sebenarnya tanggal-tanggal yang ada hijriahnya memang dibuat seperti itu ya. Termasuk puasa-puasa sunnah yang lain yang akan kita jelaskan nanti seperti puasa hari Arafah, puasa hari Tasu'a dan Ashura, semua ini diberikan tanggal warna yang berbeda. Nah, ini tujuannya supaya kita tidak keluput dari puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Ada bulan teman-teman sekalian yang menyaingi Ramadan. Ada bulan yang menyaingi Ramadan. Ya, maksudnya bukan dia kita katakan lebih baik dari Ramadan, tapi dia bersaing dengan Ramadan. Ya, ini banyak umat Islam tidak tahu. Dari 12 bulan ini, selain Ramadan, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah 2 bulan sebelum Ramadan. Kan Ramadan, kalau mundur 1 bulan berarti Sya'ban, mundur lagi 1 bulan berarti bulan Rajab. Ini bulan ke-7 dari bulan Hijriah. Kemudian ada 3 bulan berturut-turut. Yaitu bulan Dzulqa'dah. Kita sekarang ada Syawal, bulan depan nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini 3 berturut-turut. Jadi bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan 1 atau bulan pertama nanti. Nah, ini semua adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah tentang masalah itu ayat 36. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang tercatat dalam kitab Allah semenjak diciptakannya, maksudnya di Lauhil Mahfuz ya. Dan itu ditentukan dari pertama penciptaan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang benar atau lurus, dan jangan kalian menzalimi diri kalian terutama secara khusus di 4 bulan ini. Maksudnya
orang kalau berbuat pahala di 4 bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Orang kalau buat dosa akan dilipat gandakan hukumannya. Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan makna daripada ini. Tafsir, namanya tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 8. Tafsir surah At-Taubah ayat 36. Beliau mengatakan Allah tidak memuliakan keempat bulan tersebut. Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Berarti Ramadan tidak masuk di sini ya. Ramadan punya keutamaan sendiri. Berarti ada selain Ramadan ada 4 bulan lagi Bapak Ibu bisa melipat gandakan pahala. Ya. Allah tidak memuliakan keempat bulan tersebut kecuali Allah SWT akan melipat gandakan pahala pada keempat bulan tersebut bagi pelaku kebajikan dan juga akan melipat gandakan ganjaran bagi pelaku dosa. Nah, yang perlu kita titik beratkan dari bulan-bulan ini, ada 2 bulan yang harus kita fokus. Ya, karena di situ ada perintah ibadah puasanya. Kita mulai dulu, Rajab kita tidak bahas, karena Rajab belum ada hadis secara khusus untuk menyebutkan yang sahih ya. Kita bicara yang sahih, yang menunjukkan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Gitu. Ada banyak hadis, tapi itu belum sampai pada derajat sahih. Kalau bulan Dzulqa'dah juga sama. Tetapi bulan Zulhijjah, 2 bulan dari sekarang, kita Syawal, nanti ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Zulhijjah, bulan ke-12, dan bulan Muharram ini ada keutamaan khusus. Baik, tolong Bapak Ibu fokus kepada bulan Zulhijjah. Kalau perlu nanti lingkarin baik-baik. Tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 10-nya. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saya ulangi lagi. Tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kita sekarang ada di bulan tanggal 2 Syawal kalau Saudi ya. Indonesia baru 1 Syawal sekarang. Nanti kita kalau sampai ke 1 Zulhijjah, 2 bulan dari sekarang, Bapak Ibu tolong perhatikan 10 awalnya, 1 sampai 10. Kalau ingin mudah diingat, ingat tanggal 10 Zulhijjahnya adalah Idul Adha. Berarti 9 hari selain Idul Adha. Ya. Mulai tanggal 1 Zulhijjah. Nah ini Bapak Ibu sekalian ada pendapat ulama yang mengatakan lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Ya. Saya ulangi ya. Jadi 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Pada 10 terakhir Ramadan kita luar biasa berkorban untuk mengejar Lailatul Qadar. Gitu kan? Bagaimana bisa 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan? Karena ulama membahas di 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah bahkan kalau kita hitung tahunnya berarti lebih baik daripada 83 tahun plus 3 bulan sekian. Tetapi Lailatul Qadar terjadi 1 kali saja. Dia bisa terjadi di malam 21, 23, 25, 27, 29. Di malam-malam kayak kita tidak tahu kapan, kita tinggal mengejar di 10 terakhir Ramadan. Tapi 10 awal bulan Zulhijjah semuanya 10 malamnya berturut-turut itu adalah hal yang kita dianjurkan untuk mendirikan sholat malamnya. Dan semua itu lebih afdal daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. 10 malamnya berturut-turut. Jadi dia ganjil atau genap tidak ada bedanya. Oke, kita dengarkan hadis-hadis riwayat Bukhari. Di mana Nabi SAW bersabda, kurang lebih terjemahnya saya bacakan langsung, saya langsung terjemahnya saja. Tidak ada hari-hari ya, sepanjang tahun maknanya, di mana Allah Azza wa Jalla lebih mencintai amalan-amalan yang dikerjakan di dalamnya dibandingkan daripada amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi semuanya 10 hari tersebut, siang harinya dengan malam harinya. Ibadah apapun yang Bapak Ibu kerjakan, itu paling Allah cintai. Berarti menandakan sebagian ulama mengatakan Ramadan pun ini tersaingi oleh bulan Zulhijjah. Karena luar biasa di sini semuanya Allah cintai. Kemudian kata Nabi SAW, kata para sahabat, ya Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah, berperang pun jalan Allah. Ini kan perbuatan yang berat ya. Seorang laki-laki harus tinggalkan keluarganya, tinggalkan pekerjaannya, pergi medan perang, bisa setiap saat dibunuh. Mungkin bisa saja kalau mati langsung masih aman, tapi orang bisa cacat, matanya bisa buta, tangannya bisa dipotong. Resiko yang sangat besar, tapi untuk mengejar surga mereka keluar berjihad. Maka sahabat menentangkan contoh ini. Ya Rasulullah, kalau anda tadi mengatakan makna hadisnya, semua amal-amal yang dikerjakan di bulan 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih baik daripada ya apa paling Allah cintai, apakah jihad juga ya yang kita kerjakan di selain bulan Zulhijjah
Itu juga dikalahkan pahalanya dengan amal yang dikerjakan walaupun sederhana di 10 awal Zulhijjah. Misalnya mengucapkan subhanallah di 10 awal bulan Zulhijjah. Apakah itu ya juga masih belum bisa disaingi oleh jihad di bulan-bulan lain? Jihad keluar berperang. Kata Nabi SAW, jihad pun tidak bisa menyainginya. Kecuali seseorang laki-laki yang keluar membawa jiwanya dan membawa seluruh hartanya. Kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya, kalau ada orang yang keluar berperang, dia punya uang 10 miliar, dibawa semua ke medan perang, dipakai untuk membiayai jihad, dia pun ikut berperang dan dia mati syahid, hartanya habis semua dikeluarkan, baru bisa menyaingi ibadah yang dikerjakan seringan apapun, sekecil apapun di 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, anjuran ulama dari hadis ini, hadis riwayat Bukhari, agar setiap muslim yang Allah berikan kemudahan puasa selama 9 hari. Puasa 9 hari. 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Ya. Kalau yang tidak mampu, maka boleh berpuasa berapa hari saja. Kalau tidak mampu juga, maka minimal jangan kehilangan tanggal 9-nya. Bagi yang sedang tidak haji, maka jangan kehilangan puasa 9 Zulhijjah, dikenal dengan puasa hari Arafah. Ya. Yang kata Nabi SAW, puasa hari Arafah membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan. 700 hari lebih dosa kita dimaafkan hanya dengan puasa 1 hari itu. Ya. Kenapa puasa dipilih? Ulama menjelaskan, karena disebutkan dalam hadis ini tidak ada amal soleh apapun yang dikerjakan yang lebih Allah cinta dibandingkan yang dikerjakan 10 awal bulan Zulhijjah. Dan ibadah yang paling afdal adalah puasa. Karena itu dianjurkan berpuasa pada saat itu. Ya. Jadi ini bulan Zulhijjah yang perlu kita garis bawahi, dan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu buka surah Al-Fajr ya, dalam Al-Qur'an, kalau bisa buka aplikasi Al-Qur'annya silahkan. Anda bisa lihat 3 ayat pertama surah Al-Fajr. Itu menjelaskan tentang keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah juga. Bunyinya wal fajr, dan demi waktu subuh. Di sini ulama tafsir mengatakan subuhnya adalah subuh hari raya Idul Adha. Allah bersumpah, demi subuh Idul Adha, kejar baik-baik. Dari ayat ini, ayat surah Al-Fajr ayat 1, ulama juga mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Idul Fitri ada sholat id. Tapi habis itu tidak ada ibadah khusus. Kayak kita kemarin habis sholat id kan sudah kita bebas. Mau silaturahim keluarga boleh, mau istirahat boleh, nggak ada masalah. Dan kita dibolehkan sebagaimana khatib kemarin khutbah id menjelaskan itu. Bolehnya orang muslim menunjukkan kegembiraan, mereka silaturahim keluarga, mereka melakukan halal mubah, silakan. Selepas sholat itu boleh saja. Tapi di Idul Adha, selepas sholat id kita ada ibadah kurban. Ya. Allah mengatakan tentang Idul Adha, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hai Muhammad Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Dan kita tahu kurban ini juga adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan itu. Kemudian Allah bersumpah setelahnya, walayalin ashr, dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh Idul Adha itu. Perhatikan sumpah Allah di sini, ya. Jadi Allah seakan-akan mengatakan, demi subuh Idul Adha, kejar baik-baik, jangan luput sholat idnya, jangan luput kurbannya, dan kejar juga 10 malam berturut-turut sebelumnya. Jadi walayalin ashr, kata-kata ashr artinya 10. Nah, dari sini ulama mengatakan, berarti menandakan 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Nah 10 terakhir Ramadan, kita disuruh kejar Lailatul Qadar 1 malam saja. Ini disuruh kejar 10 malamnya semuanya. Tidak ada pengecualian. Dan semua sholat yang kita kerjakan lebih baik daripada jihad di jalan Allah SWT. Ini menandakan pahala yang luar biasa yang jangan luput gitu. Kemudian ayat ketiganya, wasyafi' wal watar, dan hari asyafi' atau hari tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah. Kemarin Siti Tur Mekah saya sempat jelaskan itu ya. Kalau haji itu 6 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 13. Tanggal 8 hukumnya sunnah, tanggal 13 hukumnya sunnah. 8 namanya hari tarwiyah, hari tanggal 13 hari terakhir hari tasyrik. Jadi haji itu 8 hari tarwiyah, tanggal 9-nya hari Arafah dan Muzdalifah, tanggal 10 Idul Adha, 11, 12, 13 dikenal dengan hari tasyrik. Nah kalau Bapak Ibu lagi haji, baik kalau sama kami insya Allah kami pandu, kalau sama travel lain pun usahakan Bapak Ibu tanya, tanggal 8 masuk ke Mina nggak?
dan tanggal 13-nya tetap ada di Mina nggak? Ini walaupun sunnah, jangan luput. Karena ini adalah hari yang Allah sebutkan sumpahnya. Dan tanggal 8 wasyafa' Zulhijjahnya, makanya jemaah haji kalau mau lebih besar pahalanya, mereka masuk ke Mina. Pakai ihram di kamar hotel, tanggal 8 itu masuk ke Mina, tinggal di kemah saja. Tinggal di kemah, ibadah saja di situ. Sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat, sholat asar di waktu asar 2 rakaat, sholat maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, sholat isya di waktu isya 2 rakaat. Terus kita memperbanyak takbir, tahlil ya, bertakbir kepada Allah, bermuji kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengucapkan tahmid, alhamdulillah, kita perbanyak ibadah kepada Allah SWT. Ini kita kerjakan. Nah ini di hari tarwiyahnya, dan tarwiyah yang pernah saya dapatkan maknanya adalah air yang disiramkan ke padang pasir yang kering. Karena biasanya musim haji itu biasanya panas. Ya. Nah kemudian nginap di Mina tanggal 9 Zulhijjah, selepas waktu duha atau menjelang duhur kita menuju ke Arafah. Yang kemarin kita sempat datangi Arafah. Ya. Itu tinggal di Arafah sampai terbenam matahari. Tidak boleh keluar sebelum terbenam matahari. Dan ini adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan paling banyak, kata Nabi SAW, Allah hapuskan hamba dari api neraka. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah ya, pembebasan dari api neraka. Kalau Bapak Ibu ingat, dengar doanya para imam di kunut selalu itu ya. Allah ma'atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina. Ya Allah bebaskanlah kami, bebaskanlah ibu dan ayah kami. Ya azwajina, para pasangan kami, zurriyatina, keturunan kami dari api neraka. Ya minan nar. Itu karena memang ada pembebasan dari api neraka. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya, tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Satu hari itu. Oleh karena itu kita dianjurkan jemaah haji masuk ke Arafah, dan kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Kalau di Saudi ini ada orang masuk haji, Bapak Ibu sekalian sakit, ya, dirawat di rumah sakit misalnya, semoga Allah selamatkan kita tentunya, tapi ada orang sakit, selama belum meninggal, oleh pemerintah Saudi, didatangkan ke Arafah walaupun pakai ambulan. Walaupun dalam kondisi diinfus, supaya dia hadir di Arafah. Karena dengan haji hadir di Arafah berarti haji itu hadir haji, gitu. Ya, karena pentingnya hari itu ya. Nah, bagi yang sedang tidak haji dianjurkan puasa 1 hari itu, ya, hari Arafah itu. Kemudian Al-Witir adalah hari Arafahnya tanggal 9-nya. Kita tinggal sampai terbenam matahari, kemudian malamnya tanggal 9 kita menuju ke Muzdalifah, lokasi kemarin yang kami tunjukkan juga, ya. Setelah itu nginap sampai subuh kalau bisa, kalau tidak bisa boleh melewati sepertiga atau pertengahan malam. Kemudian setelah itu hari tanggal 10 Zulhijjah dikenal dengan hari Adha atau hari An-Nahar, hari berkurban. Itulah hari Idul Adha. Jemaah haji menuju ke Mina, jumroh, melontar yang kemarin kita lewatin. Tempat melontar 7 butir batu namanya Jumrah Aqabah. Ya. Kita melontar kemudian buka baju, boleh tahallul, buka baju biasa, kemudian tinggal di Mina, tinggal di kemah. Atau kalau mau lebih sempurna, kita mengerjakan 3 perbuatan sekaligus, terutama bagi suami istri. Ya. Karena mereka belum bisa berhubungan intim kecuali sudah mengerjakan 3 perbuatan ini sekaligus. Yaitu Jumrah Aqabah di hari itu, kemudian tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, tawaf dan sa'i, kemudian tahallul, dan berkurban. Kalau dikerjakan 3 hal ini, maka sudah boleh jemaah haji tahallul dan pakai baju biasa, lalu kemudian semua yang dilarang dalam ihram seperti kita kemarin selesai umrah sudah boleh dilakukan, pakai parfum, pakai baju biasa, termasuk hubungan biologis di antara suami istri. Nah, setelah hari Idul Adha itu, kita tinggal di Mina dengan baju biasa. Hari tasyriknya, selama di Mina, tanggal 10 Zulhijjah hari raya, 11, 12, 13 ini kita pakai baju biasa dan sholatnya semua dijamak. Duhur asar di waktu duhur 2 rakaat. Maghrib isya di waktu maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Sampai hari tasyrik yang terakhir, tanggal 13. Nah, kalau ada jemaah haji mau keluar sebelum tanggal 13, tanggal 12 mereka mau keluar dari Mina, boleh. Biasa Indonesia bilang nafar awal. Tapi ini rugi. Ya, karena umumnya orang jemaah haji itu dikeluarkan menuju ke apartemennya atau ke hotel ya. Jadi mereka tidak ada aktivitas umumnya di situ. Padahal sebenarnya Allah menganjurkan dalam Al-Quran, liman ittaqa, bagi orang yang lebih bertakwa, mereka tinggal sampai tanggal 13-nya. Ya. Jadi kalau kami di Uhud kita buat dari tanggal 8 masuk tanggal 13 baru keluar dari Mina. Baik, kita kembali ke bahasan kita tadi. Nah, hari-hari ini
adalah hari-hari mulia terutama 10 awal Zulhijjah dan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di saat itu. Ya sedekah, ya baca Quran, ya sholat malam, dan segala macam ibadah yang kita kerjakan. Dan puncaknya adalah ibadah haji. Puncaknya ibadah haji. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan masuk ke bulan setelahnya, bulan Muharram. Situ ada puasa dianjurkan 2 hari. Bulan pertama dalam Islam yaitu puasa Tasu'a dan Ashura. Tasu'a diambil dari kata-kata Tis'a yang berarti 9 dan Ashura dari kata-kata Asyara yang berarti 10. Dianjurkan puasa. Landasan hukumnya hadis riwayat Muslim pernah datang kepada seorang sahabat atau beberapa sahabat kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, hari ini 10 Muharram orang-orang Yahudi sedang puasa." Ya. Maka Nabi SAW menyuruh menanyakan kenapa mereka puasa. Beberapa sahabat datang membawa jawaban mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka bilang karena hari ini 10 Muharram itu adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun." Jadi waktu Fir'aun kejar Nabi Musa dan akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Nah di hari itu pas tanggal 10 Muharram. Maka karena itu kami puasa. Maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya kami lebih pantas untuk menghormati Musa daripada orang-orang Yahudi itu." Maka beliau pun menyuruh sahabat puasa. Dan agar tidak sama dengan Yahudi, maka Nabi SAW mengatakan, bila aku masih hidup tahun depan, waktu itu kebetulan tahun terakhir Nabi SAW hidup, ya, maka aku akan ikutkan 10 dengan 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Maka kita dianjurkan puasa 9 dan 10. Keutamanya hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya puasa hari Ashura mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah tadi kan ada plusnya. Setahun yang lalu dan setahun akan datang. Kalau bulan puasa 10 Muharram ini 1 tahun yang lalu saja. Ya, tapi lumayan 365 hari pengampunan dosa. Ini mutiara pertama dari Ramadan yang bisa kita ambil, yaitu menjaga puasa-puasa sunnah tadi. Mutiara yang kedua adalah tahajud itu sendiri atau sholat malam. Nabi SAW ya, disebutkan dalam sebuah riwayat sikap beliau, apa yang beliau selalu lakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, jagalah sholat malam karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam itu. Dan kalau beliau betul-betul dalam kondisi letih atau lagi ada rasa malas, maka beliau tetap kerjakan walaupun dalam kondisi duduk. Walaupun dalam kondisi duduk. Nah, Ramadan kemarin sudah kita dibiasakan untuk sholat tarawih, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa merasakan bagaimana gejolak godaan syaitan pas hari pertama Syawal, karena tidak ada berjamaah tarawihnya, luput sholat malamnya misalnya. Nah, itu akan terus berjalan tuh, syaitan tidak mau buku amal kita terisi. Maka jangan tinggalkan ini. Dan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, jangan tinggalkan sholat malam karena adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Saya ingin berbagi sebuah kisah. Ini kisah disampaikan dalam beberapa buku-buku sejarah. Kalau kemarin waktu kita tinggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah, ada tembok di gunung yang saya tunjuk ini, tembok, lihat nggak? Ingat nggak? Yang tidak tidur di bus kemarin pasti ingat. Siapa yang tidur? Jangan dikasih snack habis ini. Ya, temboknya Zubaidah rahimahullah. Zubaidah nama lainnya Amatullah, beliau seorang ratu Islam, nama suaminya Harun al-Rashid. Ini khalifah raja pada saat itu yang sangat alim dan orangnya baik. Nah, di masa Harun al-Rashid inilah hidup ulama-ulama besar seperti Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini di masanya dia ini, masa-masa emasnya beliau, gitu kan. Nah, Zubaidah ini karena orangnya cantik dan orangnya salihah diberikan julukan Zubaidah. Nama dia Amatullah. Dia suka sekali bersedekah dengan segala macam harta yang dia miliki, membiayai orang jihad, membiayai orang haji. Ada satu titik kemarin kita tidak bisa datangin, kalau kita menuju ke lokasi Taif, kota Taif, ya. Itu di situ ada banyak, setiap kalau tidak salah per 1 kilometer itu ada sumur, banyak sekali, dan itu terarah dari Irak sampai menuju ke kota Mekah. Itu semua sumur sampai hari ini masih bisa dipakai, itu yang gali Zubaidah. Ya. Intinya banyak sekali cerita yang tersebar di masa hidupnya dia. Ini Zubaidah kalau meninggal akan masuk surga. Ya, seperti itu. Tapi ada satu, saya pernah temukan di salah satu buku menjelaskan tentang kisah ponakan dia waktu Zubaidah meninggal. Itu mimpi Zubaidah datang dalam mimpinya. Tapi dalam mimpi kan tidak bisa diatur, ya. Kemudian ponakannya tanya, bagaimana Allah membalas Anda, tante, gitu. Maka dia bilang, semua amal saya tidak diterima sama Allah karena riya.
Dan Allah memaafkan saya justru dengan sholat malam saya. Yang saya kerjakan sendirian. Ya. Jadi di sini sebuah pelajaran penting ya. Bagaimana Zubaidah menyampaikan pesan kepada kita. Terlepas daripada benar atau salahnya kisah ini. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana memang sholat malam itu yang umumnya kita kerjakan biasa sendirian ya. Ataupun berjamaah sama keluarga. Itu akan lebih jauh dari perbuatan riya. Ya. Oleh karena itu ini sangat dianjurkan untuk dijaga ya. Dan kita sudah tahu sebagaimana saya singgung tadi, teman-teman sekalian kita sudah terbiasa bangun sahur, maka ini waktu-waktu mustajab doa. Nah, mumpung juga masih di Madinah, coba ya hadir ke Masjid Nabawi sebelum waktu-waktu subuh. Ya, saya ingatkan kembali ada 2 kali azan sebagaimana Ramadan kemarin ya. Azan pertama berarti belum masuk subuh, yang tidak ada as-salatu khairun minan naumnya. Nanti azan kedua ada salatu khairun minan naum, itu baru masuk waktu subuh. Jadi itu jedahnya masih lumayan, 40-45 menit. Bisa sholat tahajud kalaupun misalnya butuh istirahat malam lebih panjang misalnya ya. Kalau mau yang lebih dulu ke masjid jam 2, jam 3, maka itu jauh lebih baik tentunya. Nah karena ini sunnah, memang kita tidak buatkan program sholat berjamaah ya. Karena kalau di Masjid Nabawi ini kita sholat berjamaah, berarti bapak-bapak saja yang dapat. Ibu-ibu tidak akan berjamaah dengan saya berarti. Gitu kan? Karena memang terpisah laki-laki sama perempuan tempatnya. Baik, kita masuk langsung yang ketiga tentang masalah membaca Al-Quran. Jadi selama Ramadan Bapak Ibu mungkin pun yang belum tahu baca Al-Quran, tapi dibiasakan mendengarkan Al-Quran kan dari bacaan-bacaan imam yang sudah kita dengar sama-sama. Ini agar kita terbiasa membaca Al-Quran. Al-Quran ini teman-teman bukan sebuah buku bestseller, seorang profesor, seorang penulis buku atau novel yang terkenal. Ini adalah kalamullah, perkataan Allah. Semua panduan hidup kita ada dalam Al-Quran. Maka Ramadan inilah kita dilatih untuk terbiasa mendengar Al-Quran. Tujuannya juga membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini memiliki 4 hak dari kita. Yang pertama membacanya berurut dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran surah nomor 3, An-Nisa surah nomor 4, Al-Maidah nomor 5, terus sampai 114 yaitu surah An-Nas. Baca aja, ngerti tidak ngerti artinya baca aja. Khatam terus, ulangi lagi, khatam, ulangi lagi. Para sahabat membaca ada yang menghatam 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, dan maksimal yang saya pernah temukan itu 40 hari sekali. Mereka menghatamnya. Kemudian yang kedua adalah mentadaburi. Tadaburi ini berarti Bapak Ibu tahu artinya. Kalau ini seringkali disebutkan dalam beberapa riwayat, sahabat Nabi mereka mengatakan kami tidak pernah bertemu dan melewatkan untuk membahas Al-Quran, mentadaburi ayatnya. Kami tidak pernah bertemu kemudian berpisah kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. Ya, apa yang dimaksud dengan tujuannya, bacaannya, dan juga menghafalnya. Jadi tadabbur ini artinya Bapak Ibu tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah berurut, tidak harus. Pilih surah yang Bapak Ibu suka. Bapak-bapak misalnya mau membaca tentang nama-nama Nabi laki-laki kan ada. Surah Ibrahim, surah Yusuf, surah Yunus, surah Muhammad. Ya, banyak kan gitu nama-nama surah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ibu-ibu saya mau baca surah tentang perempuan, ada surah An-Nisa, ada surah Maryam misalnya. Ya. Nah ini surah-surah misalnya. Untuk nama-nama hewan, ada surah Al-Ankabut, laba-laba, surah An-Naml, semut, ada surah An-Nahl, lebah. Ya. Mungkin surah Fil sudah dihafal lah ya. Gajah misalnya gitu kan. Ada sedikit cerita selingan. Saya lihat sudah mulai ada yang ruku-ruku kepalanya. Mungkin karena udaranya dingin. Ada orang kebetulan baru ikut sholat bersama imam. Pertama kali dia sholat. Muslim, tapi dia lama nggak sholat. Begitu dia sholat, rupanya imamnya ini awal masuk sholat, karena dia tidak tahu ini ada mu'allaf kah, ada orang baru sholat. Enggak. Dia baca surah Al-Baqarah. Jadi selama Ramadan, selama sholat tarawih itu panjang 2 juz setengah baca Al-Baqarah. Besoknya, orang ini karena dia tanya, temannya dia tanya, tadi malam imam itu baca surah apa? Surah Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah? Sapi betina. Baik. Malam ini surah, kira-kira imam baca apa? Mungkin baca surah Fil, surah gajah. Gajah lebih besar. Dia nggak jadi ikut sholat. Dia pikir akan lebih panjang nanti surahnya. Baik. Yang ketiga, setelah mentadaburi ayat, jadi tadabur ini Bapak Ibu bisa pilih surah apa saja. Misalnya saya mau baca, kenapa Allah namakan surah nomor 16 ini surah An-Nahl? Kenapa lebah? Ada apa dengan lebah ini? Nah, mulailah kita tadabbur 10 ayat. Bagaimana caranya? Baca ayatnya, baca terjemahannya. Ya. Apalagi sekarang sudah bisa ada terjemahan sekaligus ada tafsir biasa ya.
Tapi kalau bisa terima sudah cukup. Jadi itu tandanya tadabbur. Bapak Ibu tahu apa yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Jadi bukan cuma baca. Nah ini 10 ayat saja per hari. Al-Quran 6.000 ayat sekian. Kalau Bapak Ibu pelajari 10 ayat per hari, 1 bulan 30 hari berarti 300 ayat. 1 tahun berarti kena 12 bulan 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun Bapak Ibu sudah tadabbur semuanya isi ayat Al-Quran. Yang ketiga menghafalnya dengan metode yang sama. Kalau mau lebih sederhana 10 ayat per hari. Dibagi. Habis subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. 10 ayat per hari. Ulang-ulangi dalam sholat sunnah kita. 10 ayat per hari sama tadi dengan tadabbur. Berarti 1 bulan kita punya 300 ayat. 1 tahun kita bisa punya 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun kita bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Yang penting kita berazam dan ingin mengerjakannya gitu kan. Karena keutamaannya adalah kata Nabi SAW, siapa yang menghafal Al-Quran, maka pada hari kiamat di surga nanti pada saat mau masuk surga, Allah suruh dia baca kembali, 1 ayatnya akan naik 1 derajat. Sampai nanti dia akan sampai di derajat tertinggi, baru disuruh berhenti untuk membacanya. Jadi ayat Al-Quran yang dihafal itu akan membawa kita ke derajat-derajat tinggi di surga. Yang terakhir, yang keempat adalah mengamalkan isinya. Mengamalkan isi Al-Quran. Ini juga termasuk mutiara dari Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bersedekah. Keluar kemarin kita sibuk membuka puasakan orang misalnya, karena mengejar siapa yang buka puasakan orang akan dapat pahala. Orang yang dibuka puasakan tanpa mengulangi pahala dari puasa orang yang dibuka puasakan tersebut. Tapi dalam sebuah riwayat Muslim juga disebutkan, bukan cuma sekedar buka puasakan orang. Bahwasanya Nabi SAW kata Aisyah, adalah orang yang sangat mulia. Dermawan sekali. Tapi beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Begitu juga dengan riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kalau Nabi SAW sangat dermawan di Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Nah ini pelajaran penting dari bulan Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan kita berhenti untuk bersedekah. Cukup banyak hadis Nabi SAW yang baik yang bisa kita renungi di sini. Di antaranya hadis riwayat Tabarani Ibnu Hibban yang kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang kita rasa kita pernah berbuat dosa, bisa kita tutupi dengan bersedekah selain beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun hajat yang Bapak Ibu rasa belum dipenuhi, coba bersedekah. Ya, ada judul ceramah kami di YouTube itu keajaiban sedekah, bisa didengarkan di situ. Pernah ada orang datang kepada, seingat saya kepada Hasan Basri rahimahullah, lututnya orang itu bisul dan bernanah, 7 tahun tidak sembuh-sembuh. Dia sudah berobat sana sini lalu dia mengatakan, wahai imam, apa? Imam itu kayak kita sekarang kiai ya. Apa saran Anda? Saya sudah berobat tidak sembuh-sembuh. Kata beliau, coba cari satu lokasi yang banyak muslim hidup di situ dan butuh sumur. Galilah sumur buat mereka. Niat itu tawasul kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah agar sembuh lukamu ini. Dia lakukan, begitu dia gali, sembuh kering lukanya yang tidak pernah sembuh itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kalau ada hajat-hajat yang saya panjatkan pada Allah belum dikabulkan, maka saya sengaja keluar bersedekah agar Allah kabulkan ya hajat saya tersebut. Jadi ini luar biasa. Ingat, mau mendapatkan ikan paus, maka kita harus pakai kapal tanker. Kalau pakai kail tidak bisa. Ya. Jadi kalau kotak amal selalu 2.000 rupiah terus, lalu minta sama Allah kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari api neraka, masuk surga, ini bakhil. Ya. Ya. Coba kasih yang besar di jalan Allah, Allah juga akan kasih yang besar. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Bilal radhiyallahu anhu pada saat beliau menyimpan kurma bagus untuk Nabi sebenarnya. Nabi SAW datang lalu dihidangkan. Kata Nabi SAW, apa ini Bilal? Kok maksudnya belum pernah saya lihat kurma sebagus ini, untuk apa nih? Ya Rasulullah, saya simpan buat Anda sama buat tamu-tamu Anda. Sudah berapa hari disimpan? Kata Nabi SAW, sedekahkan hai Bilal. Dan jangan pernah kau takut dari sang pemilik arsy Allah SWT dari balasan-balasan. Maksudnya keluarkan, nanti Allah akan gantikan. Ya. Bahkan Nabi SAW ini punya satu metode yang luar biasa Bapak Ibu sekalian dalam sedekah. Beliau tidak pernah menyimpan untuk besok. Kecuali untuk utangnya atau memang kebutuhan dasar. Sisanya beliau sedekahkan semua. Ada juga satu hal yang unik. Setelah sekian tahun saya berdakwah, saya coba korek terus hikmah. Kenapa kok disebutkan waktu Abu Bakar meninggal, waktu Abdurrahman bin Auf meninggal, waktu Utsman bin Affan meninggal, waktu Sa'ad bin Ubadah meninggal, banyak sahabat-sahabat Nabi yang meninggal itu, mereka meninggalkan harta yang sangat melimpah. Sampai disebutkan pada saat Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan meninggal itu, gudang-gudang hartanya dipenuhi dengan emas-emas yang saking numpuk emas itu banyaknya, ya itu pakai kampak dibaginya, itu karena besar-besar bongkahannya gitu. Ini apakah ini hasil tabungan mereka selama hidup mereka?
Ternyata jawabannya bukan, Bapak Ibu sekalian. Itu justru datang memenuhi gudang-gudang harta mereka beberapa hari sebelum mereka meninggal. Menumpuknya harta yang banyak ini adalah karena sedekahnya. Jadi sedekah itu luar biasa, mendapatkan pahala, ya kan? Memenuhi kebutuhan kita di saat itu, memenuhi kebutuhan orang lain, dan juga pada saat kita meninggal Allah akan cukupkan ahli waris kita. Jadi bukan dengan menabung. Ini yang sering dibahas oleh para ulama. Dan hadisnya adalah hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah. Kalau secara akal kita bukan pakai iman, maka kita akan mengatakan, oh kalau saya keluarkan 1 juta akan kurang 1 juta. Enggak. Secara hitungan agama tidak seperti itu. Pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu lanjutan hadis kata Nabi SAW, dan tidak ada seorang pun yang terzalimi. Lalu dia sabar, kecuali Allah akan tambah memuliakannya. Dan tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kemiskinan. Nah, jadi ini termasuk pelajaran yang bisa kita garis bawahi ya. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi juga tentang bedanya zakat sama sedekah ya. Kalau zakat yang Bapak Ibu keluarkan setahun sekali, karena syaratnya haul, 1 tahun harta kita terus simpan, dan nisab kadar minimal 85 gram emas, ini Bapak Ibu sekalian syarat zakat. Artinya dalam 1 tahun 12 bulan harus selalu harta Bapak Ibu yang disimpan dan diinvestasikan itu, dia berada di level ya minimal 85 gram emas. Kalau 1 tahun itu 12 bulan sama semua, di akhirnya kita akan keluarkan 2,5%. Tapi kalau berjalan misalnya 6 bulan, kadar harta kita 85 gram emas. Ternyata bulan ke-7 turun. Jadi sisa 70 gram emas aja. Maka batal haul yang pertama. Kita kapan hitung haul lagi? Kapan dia mencapai nisab 85 gram emas total harta kita, baru mulai hitung lagi 12 bulan ke depan. Jadi memang zakat itu sangat ringan sebenarnya gitu kan. Tapi yang ingin saya sampaikan, zakat itu fungsinya pensucian harta. Artinya, kalau dalam 1 tahun ada pendapatan Bapak Ibu yang tidak jelas atau syubhat, maka bisa dibersihkan dengan zakat. Kayak kami misalnya Allah amanahkan restoran di Jakarta. Kita kan tidak mungkin nanya setiap konsumen, Bapak Ibu, ini uangnya halal nggak? Kan nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya mensucikan harta kalau situ ada uang riba, orang bayar, ada uang curian, ada uang korupsi, ya zakat. Tapi di saat kita tidak tahu itu uang haram ya, jadi jangan Bapak Ibu bilang, oh ini kan uang korupsi, terima aja. Gak apa-apa, ini uang curian terima aja, nanti saya zakatin, itu nggak bisa. Ya, ini maksudnya adalah pensucian harta yang kita tidak tahu bergabung di harta kita gitu kan. Kalau sedekah tidak ada haul 1 tahun, tidak ada nisab kadar minimal 85 gram emas, tidak ada persentase 2,5%. Dan sedekah dianjurkan setiap hari dikeluarkan. Berlainan daripada hadis Bukhari, kata Nabi SAW, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat. Ya, setiap pagi dan yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang sedekah, yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, maknanya adalah binasakan jiwanya dan hartanya. Nah ini berarti menandakan tidak boleh orang bakhil. Dan para imam-imam kita yang terdahulu, guru-guru kita seperti misalnya Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabairnya, kemudian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga dalam bukunya beliau, Syekh Muhammad bin At-Tamimi dalam kitab Al-Kabairnya, atau di zaman kita yang masih hidup Syekh Muhammad Munajjid juga mengatakan dalam buku Al-Kabairnya, semua memasukkan poin bakhil atau pelit itu adalah bagian daripada dosa besar. Ya, sementara dermawan adalah sifatnya orang-orang yang baik. Maka ini dianjurkan kita mengeluarkan. Nah kalau sedekah ini fungsinya Bapak Ibu sekalian untuk memperbanyak harta. Jadi beda fungsi ya. Jangan sampai teman-teman karena zakatnya besar, kemudian tiba haul misalnya Ramadan kemarin, dia tiba haul, dia keluarkanlah zakat. Misalnya zakatnya 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Uang zakat dia kena besar uangnya. Maka dia tidak sedekah lagi. Ini yang dia cicil keluarkan dalam 1 tahun ke depan. Gitu kan. Kan orang begitu kan. Setiap bulan ini zakat saya, ini zakat saya. Bulan depan lagi. Atau tunggu ada orang susah baru dikasih. Ini sebenarnya kurang tepat. Kalau Bapak Ibu hitung Ramadan ke Ramadan haulnya, maka di Ramadan itu usahakan dihabiskan saja zakatnya. Ya. Nanti yang kita keluarkan tiap hari adalah sedekah, beda. Dan sedekah ini tidak ada batasnya. Mau 100% pun boleh. Makin besar maka makin bagus. Nah, ini fungsinya untuk memperbanyak harta. Ini resep yang luar biasa yang harusnya kita fahami. Mutiara yang kelima, mungkin yang terakhir ya kita tutup. Karena keadaannya saya lihat sepertinya sudah mulai lama tidak pengajian. Begitu kena pengajian hampir 1,5 jam ngantuk. Ini mutiara kelima adalah akhlak yang mulia.
Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita memiliki akhlak yang baik. Kalau Bapak Ibu pernah dengar hadis ini, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, ya, itu Nabi SAW mengatakan, bila salah seorang dari kalian sedang puasa, maka jangan pernah dia rafath, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Jangan juga dia sahab, berkata-kata kasar atau berteriak, bertengkar. Ya. Dan kalau diajak ribut oleh seseorang, maka ucapkanlah aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Bukhari. Apa maknanya? Apa pesannya? Mutiaranya apa dari hadis ini? Artinya selama 30 hari kita puasa atau 29 hari kita puasa Ramadan, dilatih untuk punya akhlak yang mulia. Jangan teriak-teriak, jangan berkata kata-kata yang tidak benar, gitu kan? Dalam riwayat lain, siapa yang tidak meninggalkan kebohongan dan kebodohan, ya, maka maka Allah tidak akan menilai puasanya dengan menahan lapar dan haus. Artinya sia-sia dia puasa. Dia bohong, maka tidak ada gunanya. Berarti kita disuruh jujur. Dilatih selama sebulan penuh kita jujur. Dan ini bagian daripada akhlak yang mulia. Perlu Bapak Ibu ketahui, akhlak mulia ini adalah sesuatu yang paling berat di timbangan amal pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Artinya kumpulan daripada kejujuran, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, apalah, ya, senyum, dermawan, semua ini adalah akhlak yang mulia. Ini adalah yang paling berat timbangan di hari kiamat. Kita kalau dermawan, kita mendapatkan dua hal. Suka berbagi sama orang misalnya. Dapat pahala sedekahnya, dapat pahala akhlak mulianya. Kita kalau jujur, kita dapat kebaikan, hubungan baik sama orang. Ya, karena kita jujur, orang semua suka dengan orang jujur. Dan juga kita akan mendapatkan pahala akhlak yang mulia. Jadi begitu terus. Nah, Ramadan melatih kita untuk itu. Melatih kita untuk lebih sabar, melatih kita lebih untuk menjaga akhlak-akhlak yang mulia ini. Kurang lebih seperti itu. Dan masih ada tentu mutiara-mutiara Ramadan yang lain yang belum dibahas. Ya, seperti misalnya pelaksanaan ibadah umrah kita di Ramadan ini, gitu kan. Bagaimana pengontrolan emosi dan segala macam. Itu mungkin di kesempatan yang lain insya Allah. Tapi ini kurang lebih mutiara Ramadan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini.